Dalam keheningan yang tak selalu kita sadari, kadang muncul sebuah suara halus yang mengusik, yaitu denging di telinga. Sebagian orang mengabaikannya sebagai gangguan biasa, tapi bagi yang peka, itu bisa menjadi pintu menuju kesadaran yang lebih tinggi. Apakah itu hanya gejala fisik semata, ataukah ia membawa pesan dari dimensi yang lebih dalam? Seperti bisikan semesta yang tak terdengar oleh telinga biasa, denging ini hadir dengan maksud, sebuah panggilan untuk memperhatikan sesuatu yang lebih dari dunia kasat mata. Dalam perjalanan ini, kita akan menyelami makna-makna spiritual di balik denging di telinga, membuka lapisan-lapisan realitas halus, dan mendengarkan apa yang selama ini ingin disampaikan oleh energi, jiwa, dan semesta kepada kita. Denging di telinga sering dianggap gangguan kecil, sekadar sensasi mengganggu yang datang dan pergi tanpa sebab yang jelas. Tapi bagi mereka yang mulai menyadari bahwa hidup lebih dari sekadar yang terlihat, suara ini bisa menjadi simbol yang jauh lebih dalam. Ia mungkin datang bukan untuk mengganggu, tapi untuk membisikkan sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Seolah ada jembatan tak kasat mata antara tubuh dan semesta, dan denging ini menjadi getaran pertama dari komunikasi itu. Banyak tradisi spiritual meyakini bahwa realitas fisik hanyalah permukaan dari sesuatu yang lebih besar dan tak terlihat. Ketika seseorang mengalami peningkatan kesadaran atau memasuki fase penting dalam transformasi batin, tubuh pun merespons. Salah satu bentuk respon itu bisa berupa denging, sebuah isyarat bahwa frekuensi energi di dalam diri tengah berubah, menyesuaikan dengan gelombang yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, denging bukan gangguan, melainkan undangan. Sebuah panggilan untuk hadir, menyimak, dan bertanya, apa yang sedang terjadi di dalam diriku? Apa yang ingin semesta sampaikan? Kesadaran terhadap tanda-tanda halus seperti ini membuka ruang untuk pemahaman yang lebih luas. Ia mengajak kita untuk tidak hanya melihat dunia dengan mata, tapi juga mendengarnya dengan hati. Saat kita mulai menyadari pola-pola yang sebelumnya tak tampak, sinkronisitas, getaran emosi, intuisi yang menguat, maka denging di telinga menjadi seperti lonceng kecil yang membangunkan kesadaran dari tidur panjangnya. Mungkin inilah saatnya untuk menelusuri lebih dalam. Di balik suara samar yang mungkin datang di tengah malam atau saat kita termenung, ada 7 makna spiritual yang bisa membimbing kita memahami pesan tersembunyi dari denging di telinga. Dan mungkin ketika kita benar-benar mulai mendengarkan, kita tidak hanya akan mendengar suara, tapi juga menemukan kembali diri kita sendiri. Ketika denging terdengar di telinga kiri, banyak tradisi spiritual menafsirkannya sebagai peringatan, sebuah sinyal dari tubuh halus bahwa sesuatu dalam medan energi kita sedang bergeser. Ini bukan sembarang suara, melainkan pesan intuitif bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Bisa jadi Anda sedang berada di ambang transformasi besar, atau justru tengah dikelilingi oleh energi yang merusak keseimbangan batin Anda. Telinga kiri sering diasosiasikan dengan sisi reseptif, feminin, dan bawah sadar dari diri kita. Maka ketika denging muncul dari arah ini, itu bisa menandakan bahwa Anda sedang melepaskan trauma lama atau keyakinan lama yang sudah tak lagi selaras dengan pertumbuhan jiwa Anda. Denging itu seperti retakan kecil pada cangkang lama yang hendak pecah, memberi ruang bagi versi diri yang lebih jernih dan kuat untuk muncul ke permukaan. Namun tak jarang pula, denging ini datang sebagai peringatan, ada energi rendah di sekitar Anda. Mungkin Anda berada di lingkungan yang penuh tekanan, atau menjalin hubungan yang diam-diam menguras jiwa. Mungkin ada ketidakseimbangan yang tak Anda sadari, tetapi tubuh Anda tahu dan memberi sinyal lewat suara halus itu. Jangan abaikan suara ini, karena di balik bisikannya, ia membawa perlindungan. Penting untuk merawat dan membersihkan medan energi Anda saat ini. Lakukan meditasi untuk kembali ke pusat ketenangan batin, atau bayangkan cahaya putih menyelimuti tubuh Anda, menyapu bersih segala getaran yang tak selaras. Setiap tindakan kecil untuk memulihkan energi bukan hanya menyembuhkan, tapi juga memperkuat sensitivitas spiritual Anda.
Denging di telinga kiri bisa terasa mengganggu, tapi sebenarnya ia membawa panggilan lembut untuk lebih peka, lebih sadar, dan lebih memilih apa yang layak didekatkan dan apa yang seharusnya dilepaskan. Berbeda dengan sisi kiri yang sering membawa peringatan atau pelepasan, denging di telinga kanan justru sering dianggap sebagai pesan positif dari alam semesta. Ia datang seperti ketukan halus di pintu batin, mengisyaratkan bahwa Anda sedang bergerak selaras dengan cahaya yang lebih tinggi. Denging ini bukan gangguan, melainkan sambutan. Sambutan dari semesta, dari dimensi spiritual yang lebih luas, atas frekuensi baru yang mulai Anda pancarkan. Telinga kanan terhubung dengan energi maskulin, ekspresi luar, dan tindakan nyata. Maka, ketika denging terdengar dari sisi ini, itu bisa berarti bahwa niat Anda mulai menemukan jalurnya. Energi Anda sedang membentuk realitas, dan semesta merespons dengan cara yang terkadang tak bisa dijelaskan, lewat kebetulan yang terlalu tepat untuk disebut kebetulan, lewat kejelasan arah yang muncul dari keraguan, atau bahkan lewat perasaan damai yang muncul tanpa sebab. Denging ini bisa menjadi konfirmasi bahwa Anda tidak sendirian dalam perjalanan ini. Mungkin Anda baru saja membuat keputusan penting, menyatakan niat yang kuat, atau mulai melangkah ke arah yang baru, dan saat itu terjadi, semesta menjawab. Denging itu adalah tanda bahwa niat Anda sedang beresonansi dan manifestasi mulai terjadi, perlahan tapi pasti. Seolah realitas sedang menyesuaikan diri dengan kejelasan niat yang Anda tanamkan. Di momen seperti ini, penting untuk tetap menjaga kesadaran dan kejernihan hati. Lanjutkan praktik yang memperkuat hubungan Anda dengan energi niat, visualisasi, afirmasi yang tulus, meditasi yang konsisten. Perhatikan tanda-tanda yang muncul, karena mereka seringkali menjadi peta rahasia yang mengarahkan Anda menuju perwujudan impian yang lebih dalam. Denging di telinga kanan bukan hanya simbol bahwa Anda sedang dilihat oleh semesta, tapi juga bahwa Anda sedang menjadi pencipta dari realitas Anda sendiri. Dengarkan dan biarkan suara halus itu memperkuat langkah Anda, karena di balik getaran kecil itu, ada kekuatan besar yang sedang menyambut niat Anda dengan gerakan nyata. Segala sesuatu di alam ini adalah getaran, dari cahaya bintang di langit hingga pikiran-pikiran kecil yang melintas di benak kita. Bahkan perasaan yang tak terucapkan pun memancarkan gelombangnya sendiri. Dalam ranah yang tak kasat mata ini, semesta dan jiwa saling berbicara dalam bahasa frekuensi. Dan denging di telinga bisa jadi adalah titik temu keduanya. Sebuah sinyal bahwa ada sesuatu yang sedang disesuaikan, dibuka, atau bahkan ditingkatkan. Setiap manusia memancarkan frekuensi unik berdasarkan pikiran, emosi, dan kesadaran yang ia bawa. Ketika seseorang mulai melepaskan pola lama, seperti ketakutan, keraguan, atau keyakinan yang membatasi, frekuensinya pun berubah. Denging yang muncul bisa jadi adalah efek dari gesekan antara frekuensi lama yang mulai menguap dan frekuensi baru yang sedang menstabilkan diri. Ini bukan sekadar fenomena fisik, tapi sebuah tarian halus antara energi dan kesadaran. Terkadang denging itu muncul ketika Anda mulai membuka diri terhadap peluang baru, baik di dunia luar maupun di dalam diri. Ia seperti lonceng kecil yang menandai bahwa medan energi Anda sedang berubah arah. Bisa jadi Anda sedang naik frekuensinya, berpindah dari rasa takut ke keberanian, dari stagnasi ke kemungkinan, dari ragu menjadi yakin. Dan semesta menyambut pergeseran itu dengan getaran yang terdengar oleh indera yang lebih peka. Dalam proses ini, penting untuk hadir dengan penuh kesadaran. Amati pikiran yang muncul, perasaan yang mengemuka, dan sinyal-sinyal halus lain yang mulai sering muncul, karena semuanya saling berhubungan. Saat Anda mulai merawat vibrasi batin dengan niat, cinta, dan kejujuran, semesta pun ikut menari mengikuti ritmenya. Denging, dalam konteks ini, bukan sekadar suara, ia adalah panggilan untuk menyadari betapa hidup ini sebenarnya bersifat energetik, dan bahwa kita bukan hanya pengamat, tapi juga pemancar. Dan saat Anda selaras dengan frekuensi jiwa, semesta pun menjawab,
bukan dengan kata-kata, tapi dengan kejadian, arah, dan getaran yang terasa begitu tepat. Terkadang denging yang terdengar bukanlah pertanda bahwa sesuatu sedang terbuka, melainkan bahwa sesuatu sedang mengganggu. Dalam kebisingan hidup yang tak terlihat, tubuh kita punya cara sendiri untuk memperingatkan. Melalui ketegangan yang sulit dijelaskan, rasa berat yang tiba-tiba muncul, atau suara halus yang terus berdengung di telinga. Dalam konteks ini, denging bisa menjadi alarm intuitif, peringatan bahwa Anda sedang terpapar energi negatif dari luar diri Anda. Lingkungan fisik dan sosial kita bukanlah ruang kosong. Mereka dipenuhi oleh energi yang saling bersinggungan, bertumbukan, dan mempengaruhi. Ketika Anda berada di tempat yang penuh tekanan, atau berinteraksi dengan orang-orang yang secara tak sadar menyerap atau membebani energi Anda, tubuh halus Anda seringkali menjadi yang pertama menyadari. Denging di telinga dapat menjadi refleksi dari ketidakseimbangan tersebut, getaran yang masuk namun tidak cocok dengan medan energi alami Anda. Kabar baiknya, tubuh tidak hanya memberi sinyal, ia juga memberi solusi. Ada banyak cara untuk melindungi dan membersihkan medan energi Anda. Meditasi menjadi jembatan untuk kembali ke pusat batin, ke ruang yang tak terjamah oleh kekacauan luar. Menyalakan lilin dengan niat penyucian, atau berendam dalam air hangat dengan garam dan daun herbal juga dapat memulihkan harmoni. Namun, yang paling penting bukan hanya metode, melainkan niat yang menyertainya. Saat Anda sadar bahwa Anda layak untuk merasa damai dan mengambil tindakan untuk menjaga ruang batin Anda mulai membangun perisai energetik yang tidak terlihat tapi sangat nyata. Anda tidak lagi menjadi korban dari energi luar, melainkan penjaga dari dunia batin Anda sendiri. Denging sebagai sistem peringatan bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengajak Anda lebih peka. Ia mengingatkan bahwa tidak semua getaran layak didekatkan, dan bahwa dalam dunia yang seringkali bising secara halus, kepekaan bukan kelemahan, melainkan kekuatan untuk memilih dengan bijak, menjaga dengan sadar, dan hidup dalam keutuhan. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang tak henti memanggil, kadang kita lupa arah pulang. Kita larut dalam rutinitas, target, dan suara-suara luar yang terus mendesak untuk didengarkan. Namun ada satu suara yang lebih sunyi, denging di telinga, yang tak bisa diabaikan begitu saja. Ia muncul tidak untuk menambah kebisingan, melainkan sebagai ajakan lembut untuk berhenti sejenak, diam, dan mendengar apa yang sesungguhnya sedang terjadi di dalam diri. Denging ini seperti lonceng kecil yang menggema dari alam batin, mengingatkan kita bahwa mungkin sudah terlalu lama kita menjauh dari pusat diri. Dunia material seringkali menyita perhatian dengan janji-janji semu, kesuksesan, validasi, pencapaian luar, sementara jiwa kita hanya ingin satu hal, pulang. Dan pulang, dalam makna spiritual, bukanlah kembali ke tempat fisik, melainkan kembali ke keheningan, ke kejujuran, ke kehadiran yang utuh dalam setiap momen. Dalam fase ini, denging bisa dianggap sebagai alarm spiritual, tanda bahwa jiwa Anda merindukan penyelarasan. Bukan karena Anda salah jalan, tetapi karena sudah waktunya menyatu kembali dengan arah terdalam. Jalan spiritual bukanlah sesuatu yang rumit atau mistis. Ia bisa berawal dari langkah sederhana, berjalan tanpa tujuan di tengah alam, memejamkan mata dan bernapas dalam kesadaran, atau membiarkan keheningan berbicara tanpa tergesa. Kadang, kita tak perlu tahu semua jawaban. Yang kita butuhkan hanyalah keberanian untuk berhenti sejenak dan mendengarkan. Saat kita melambat, dunia batin yang semula redup mulai menyala kembali. Intuisi muncul lebih jernih, perasaan menjadi lebih peka, dan arah hidup terasa lebih alami tanpa harus dipaksakan. Denging dalam konteks ini menjadi panggilan untuk kembali hidup dari dalam ke luar, bukan sebaliknya. Ia adalah tanda cinta dari semesta, bahwa Anda tidak sendirian, dan bahwa setiap momen bisa menjadi gerbang menuju penyadaran yang lebih dalam. Saat Anda memilih untuk mendengarkan dan kembali menyatu dengan diri sejati, hidup pun mulai mengalir bukan hanya dengan logika, tapi juga dengan makna.
tidak semua denging adalah pertanda kedatangan. Kadang ia adalah tanda perpisahan, sebuah gema halus dari energi yang tengah dilepaskan. Dalam perjalanan batin, kita tidak hanya bergerak maju, tapi juga melepaskan beban yang tak lagi selaras. Denging di telinga bisa menjadi saksi bisu dari proses pembersihan energi dan pelepasan karma yang berlangsung di balik layar kehidupan sehari-hari. Karma bukanlah hukuman, melainkan resonansi dari tindakan, emosi, dan pikiran yang pernah kita pancarkan. Ia menempel tidak hanya dalam ingatan, tetapi dalam getaran tubuh dan jiwa. Ketika kita telah cukup sadar dan siap untuk naik ke tingkat kesadaran berikutnya, semesta mulai membantu melepaskan lapisan-lapisan lama yang tidak lagi mencerminkan diri kita yang baru. Namun, proses ini tidak selalu terasa nyaman. Mungkin Anda merasa lelah tanpa sebab, emosi lama muncul kembali seperti hantu masa lalu, atau denging hadir lebih intens dari biasanya. Ini bukan gangguan, ini adalah pembersihan. Tubuh energi Anda sedang melepaskan frekuensi lama, luka yang belum tersentuh, dan pola yang diam-diam membatasi cahaya sejati Anda. Rasanya bisa seperti badai dalam keheningan, namun badai ini membersihkan langit batin agar cahaya Anda bisa bersinar lebih terang. Untuk membantu proses ini, penting untuk menciptakan ruang aman bagi diri sendiri. Praktik seperti journaling, meditasi hening, atau sekadar menangis tanpa rasa bersalah dapat mempercepat pelepasan. Anda juga bisa menggunakan suara, seperti musik penyembuhan atau mantra, untuk menenangkan sistem saraf dan membantu tubuh beresonansi dengan kedamaian baru. Pelepasan ini bukan akhir, melainkan awal dari kebebasan. Setiap energi lama yang dilepaskan memberi ruang bagi versi diri yang lebih otentik, lebih ringan, dan lebih terhubung dengan jiwa. Denging dalam konteks ini menjadi lagu perpisahan yang penuh harapan, sebuah irama lembut yang mengiringi Anda meninggalkan masa lalu dan melangkah ke masa kini dengan lebih utuh. Dalam keheningan setelah pelepasan, Anda mungkin menyadari bahwa tak ada yang perlu dikejar. Anda hanya perlu hadir, karena saat Anda membiarkan diri dibersihkan, Anda tak hanya berubah, Anda kembali menjadi siapa Anda sebenarnya. Ada momen-momen dalam hidup ketika realitas yang kita kenal mulai terasa seperti kulit lama, terlalu sempit untuk kesadaran yang sedang tumbuh. Dalam fase ini, denging di telinga bisa muncul sebagai petunjuk bahwa gerbang persepsi baru sedang terbuka. Tidak hanya tentang mendengar lebih peka, tetapi juga tentang melihat dengan mata yang berbeda, mata batin. Inilah saat ketika mata ketiga mulai teraktivasi dan kesadaran meluas melampaui batas logika. Mata ketiga, sering dikaitkan dengan intuisi dan penglihatan spiritual, adalah pusat energi yang memungkinkan kita membaca makna di balik kejadian, memahami bahasa simbol, dan merasakan kebenaran bahkan sebelum fakta hadir. Denging dalam proses ini bisa menjadi suara awal dari kesadaran yang menembus lapisan realitas biasa. Seolah-olah alam semesta mulai berbicara melalui pola, sinkronisitas, dan bisikan halus yang sebelumnya tak terlihat. Anda mungkin mulai mengalami momen-momen kebetulan yang terlalu tepat, atau merasa ada pesan tersembunyi dalam peristiwa sehari-hari. Anda mulai menyadari bahwa tidak ada yang benar-benar acak. Semua terhubung, semua bermakna, dan semua mengarah ke pemahaman lebih dalam tentang siapa Anda dan mengapa Anda berada di sini. Namun perlu diingat, aktivasi ini bukanlah tentang menjadi lebih tinggi dari yang lain, melainkan menjadi lebih jujur terhadap suara batin Anda sendiri. Ia mengajak Anda untuk mendengarkan intuisi, mempercayai firasat, dan menavigasi hidup bukan hanya dengan pikiran, tapi juga dengan perasaan yang halus dan mendalam. Latihan seperti meditasi pada titik antara alis, pernapasan sadar, dan kontemplasi dalam keheningan bisa memperkuat aktivasi ini. Anda tidak perlu mencari pengalaman spiritual, cukup hadir dan terbuka. Karena pada saat mata ketiga mulai aktif, dunia luar tidak lagi menjadi satu-satunya sumber kebenaran. Ada dunia dalam yang jauh lebih luas, yang selama ini menunggu untuk dijelajahi. Dan ketika Anda mulai melihat dengan mata jiwa, hidup tak lagi sekadar rangkaian kejadian. Ia menjadi pesan, ia menjadi puisi, ia menjadi jembatan antara diri kecil dan semesta luas yang selalu mendukung perjalanan Anda.
Denging yang muncul tidak selalu mengganggu. Kadang ia adalah gema dari sesuatu yang sedang terbentuk, namun belum terlihat oleh mata. Dalam momen tertentu, suara halus ini bisa menjadi pertanda bahwa realitas yang Anda inginkan sedang disusun oleh semesta, menyatu dengan frekuensi niat dan energi Anda. Disinilah denging menjadi lebih dari sekadar sensasi. Ia adalah kode dari proses manifestasi yang sedang bekerja di balik layar dunia fisik. Manifestasi bukan sekadar berpikir positif. Ia adalah seni menyelaraskan seluruh eksistensi, pikiran, emosi, niat, dan tindakan dengan visi yang ingin diwujudkan. Ketika Anda benar-benar hadir dalam niat yang tulus dan terarah, semesta mulai merespons. Denging bisa menjadi salah satu sinyal bahwa resonansi itu telah terjadi, ibarat gema dari alam halus yang berkata, "Kami mendengarmu." Saat ini terjadi, Anda mungkin mulai mengalami kemudahan yang terasa magis, jalan terbuka, orang yang tepat hadir, dan ide muncul tepat waktu. Ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari frekuensi batin Anda yang konsisten dan jernih. Energi Anda telah berbicara dan semesta menjawab. Namun penting untuk tidak terjebak dalam rasa ingin mengontrol hasil. Manifestasi sejati lahir dari kepercayaan, bukan dari paksaan. Biarkan denging itu menjadi pengingat bahwa ada kekuatan lebih besar yang sedang bekerja sama dengan Anda. Teruskan praktik visualisasi dengan cinta. Ucapkan afirmasi dari ruang keheningan, dan biarkan meditasi menjadi wadah penyelarasan antara dunia dalam dan luar. Dalam proses ini, kehadiran Anda adalah alat utama, karena realitas tidak hanya dibentuk oleh apa yang Anda lakukan, tetapi dari siapa Anda saat melakukannya. Denging pun muncul bukan sekadar sebagai tanda, tetapi sebagai cermin, bahwa dunia yang Anda harapkan telah mulai memantulkan cahaya dari dunia batin Anda sendiri. Dan mungkin, di saat Anda mendengar suara itu lagi, Anda tidak akan lagi menganggapnya sebagai gangguan. Tapi sebagai bisikan lembut dari semesta, berkata, "Teruskan, kamu sedang menciptakan sesuatu yang indah." Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.